Untuk bagian keempat adalah tentang inflasi dan ketenaga kerjaan, teman-teman. Oke, dari soal teori dulu. Nomor 15 yang diminta adalah cara mana yang tepat untuk mengatasi pengangguran musiman. Pengangguran musiman, teman-teman, ini pengangguran yang terjadi karena pekerja itu bekerja di waktu-waktu tertentu aja. Misalkan petani gitu ya. Di saat ini dia bekerja waktu menanam itu beberapa bulan, lalu beberapa bulan berikutnya dia nggak bekerja karena dia tinggal nunggu panen. Itu pengangguran musiman. Contoh lainnya yang di TRIO 2 kemarin, eh, pekerja bangunan, begitu ada bangunan, ada proyek bangunan gitu, dia bekerja, tapi kalau udah selesai kan ya dia nganggur, dia nunggu proyek selanjutnya. Itu pengangguran musiman, teman-teman. Oke, mana cara mengatasi yang tepat? Yang pertama, meningkatkan daya beli masyarakat. Ini jelas bukan ya, teman-teman. Ini nggak ada pengaruh langsungnya untuk mengatasi pengangguran musiman. Karena pengangguran kan kaitannya dengan pekerjaan ya. Kalau daya beli kan kaitannya dengan konsumsi gitu. Berarti jawabannya bukan yang opsi satu. Untuk nomor dua, pelatihan keterampilan di luar profesi atau pekerjaan yang telah ditekuni. Nah, ini benar teman-teman, karena kalau kita, misalkan kita sebagai petani ya, kalau kita sebagai petani itu kita punya skill lain, berarti kita akan, begitu kita nunggu masa panen ya kita bisa bekerja di pekerjaan lain, kita bisa bekerja di sektor lain. Nah itu berarti pengangguran musiman kita udah teratasi, teman-teman. Maka nomor dua bisa termasuk. Kalau nomor tiga, proyek padat karya di luar pekerjaan yang ditekuni saat ini. Ini sebenarnya bisa teman-teman mengatasi pengangguran musiman, tapi nggak secara langsung. Nah, ini kurang tepat karena kalau proyek padat karya itu perusahaan atau industri yang lebih banyak menggunakan tenaga kerja dibandingkan barang modal, teman-teman. Jadi lebih banyak pekerjaannya daripada mesinnya. Itu padat karya ya, itu perusahaan atau sektor padat karya. Nah, kalau ada proyek padat karya di luar pekerjaan yang sudah yang ditekuni saat ini, ya kan? Kalau di sini berarti kan kita yang ditekuni saat ini kan berarti sedang sedang dilakukan ya, teman-teman ya. Nah, kalau sedang dilakukan ada pekerjaan lain ya kan kita nggak bisa lakukan sama aja gitu. Berarti nomor tiga kurang tepat, teman-teman. Nah, kalau yang nomor empat, mempermudah informasi pekerjaan di sektor lain. Ini benar. Jadi penekanannya adalah di luar sektor yang sedang ditekuni saat ini. Kan nomor dua sama empat jawabannya itu ya, teman-teman. Nomor dua di luar profesi sekarang, nomor empat di luar sektor sekarang. Nah, untuk yang nomor tiga tadi, di luar pekerjaan kita. Lah, misalkan kita ini sebagai petani ya, ada proyek padat karya lain. Apa? Pembukaan lahan pertanian di sebelah sebelah sawah kita. Ya kan sama aja, wong musim nanam itu kan bareng. Ya kan itu nggak akan mengatasi pengangguran musiman juga gitu. Maka jawabannya yang 2 sama 4, teman-teman. Yang D. Selanjutnya nomor 31, mana yang dimaksud dengan angkatan kerja? Ada beberapa ini ya, teman-teman, ada beberapa istilah di dalam ketenaga kerjaan. Ada tenaga kerja, ada angkatan kerja. Aku buatkan bagan ya. Jadi yang pertama ada di satu populasi, biru aja deh. Di satu populasi itu ada tenaga kerja, ada non tenaga kerja. Tenaga kerja ini siapa? Tenaga kerja ini yang usia produktif. Usia produktif itu di 15 sampai 64. Ini tenaga kerja. Kalau non tenaga kerja ini usia yang tidak produktif. Ini ya. Nah, dari tenaga kerja ini dibagi lagi, teman-teman. Ada angkatan kerja, ada non angkatan kerja. Nah, angkatan kerja ini orang-orang yang sedang bekerja atau mencari kerja. Ya, menganggur. Dia menganggur tapi dia
menganggur untuk mencari kerja, teman-teman. Jadi sedang masih nyari gitu. Dia belum ketemu pekerjaan yang untuk dia. Itu angkatan kerja. Kalau non angkatan kerja itu biasanya memilih untuk tidak bekerja, gitu. Dia memilih untuk tidak bekerja. Contohnya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga kan dia memilih untuk tidak bekerja. Bekerja di sini eh, definisinya menghasilkan uang ya teman-teman. Ada pendapatan. Ya kalau ibu rumah tangga kan nggak ada pendapatan ya. Ibu rumah tangga itu termasuk tenaga kerja tapi non angkatan kerja. Jadi dia memilih untuk tidak bekerja. Terus veteran, veteran eh, tentara dan sebagainya yang masih di usia produktif tapi udah nggak bekerja itu non angkatan kerja. Lalu pelajar, pelajar ini juga ya kita kan memilih untuk tidak bekerja ya teman-teman ya. Kita memilih untuk belajar gitu. Itu kita termasuk non angkatan kerja. Nah dari sini kita tahu yang dimaksud dengan angkatan kerja itu orang yang bekerja dan mencari kerja teman-teman. Jawabannya yang C gitu. Kalau eh, yang E itu yang non angkatan kerja. E itu yang non angkatan kerja gitu. Ini dipahami ya teman-teman bagan ini gitu. Selanjutnya nomor 39, diketahui inflasi Indonesia pernah mencapai angka 77,63%. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi Indonesia termasuk kategori apa? Inflasi ada beberapa kategori teman-teman. Yang pertama ringan, itu ketika tingkatnya itu 0 sampai 10%, gitu. Kalau sedang itu 10, sekian sampai 30%. Kalau berat itu 30, sekian sampai 100%. Kalau hiperinflasi itu lebih dari 100%. Nah, kalau deflasi itu kurang dari 0%, jadi minus, inflasinya minus, teman-teman. Nah, di sini kita pernah mengalami inflasi angka 77,63%. Berarti itu termasuk inflasi berat, teman-teman. Nomor 39, jawabannya yang D, inflasi berat. Kita lanjutkan nomor 46. Perlambatan ekonomi menyebabkan terjadinya peningkatan angka pengangguran. Upaya yang tepat untuk mengatasi masalah itu. Jadi penekatannya adalah pengangguran terjadi karena ekonominya melambat gitu ya teman-teman. Mana solusinya? Yang A, meningkatkan investasi industri padat karya dan kegiatan ekspor. Nah, ini benar teman-teman. Yang pertama, meningkatkan investasi industri padat karya. Tadi kan aku udah jelaskan ya teman-teman, industri padat karya itu yang banyak menggunakan tenaga kerja, kalau padat modal itu yang banyak menggunakan mesin. Kalau investasi untuk industri yang menggunakan tenaga kerja itu ditingkatkan, berarti kan lapangan kerja akan makin banyak, lalu pengangguran bisa ditekan ya teman-teman. Kemudian meningkatkan juga kegiatan ekspor. Kalau kita banyak ekspor kan banyak devisa yang masuk. Dengan demikian ekonomi kita akan bangkit lagi dan berkembang lagi. Jawabannya yang A teman-teman. Kalau yang B, mengubah struktur perekonomian negara ini tidak bisa dilakukan untuk mengurangi pengangguran teman-teman. Bahkan kalau kita mengubah struktur perekonomian negara ini akan menghasilkan pengangguran. Namanya pengangguran struktural teman-teman. Pengangguran struktural itu terjadi karena perubahan struktur ekonomi. Ya, ini malah nambahin pengangguran gitu. Kalau yang C, menurunkan tingkat pembangunan proyek padat modal. Ini nggak serta-merta menurunkan pengangguran, teman-teman. Kalau proyek padat modal diturunkan, tapi proyek padat karya itu nggak ditingkatkan, ya kan sama aja gitu. Kalau yang D, menurunkan daya beli masyarakat, nah ini malah memperlambat ekonomi lebih lanjut gitu ya. Makin lambat ekonominya. Kalau yang E, meningkatkan kegiatan impor, ini juga negara makin rugi, jadi ekonominya makin melambat. Itu 46. Yang A. Nomor 51, mana yang termasuk tenaga kerja terampil? Tenaga kerja ada tenaga kerja terampil dan terdidik, teman-teman. Jadi tenaga kerja itu bisa terampil, bisa terdidik dan terampil, bisa tidak keduanya. Yang terampil itu tenaga kerja yang punya skill, sedangkan yang terdidik itu yang punya gelar pendidikan, gelar formal gitu ya. Terampil yang punya skill atau pengalaman, kalau terdidik itu yang punya gelar formal.
Nah, di sini tenaga kerja terampil yang mana? Montir, dokter, tukang gal, tukang gali, tukang becak, atau tenaga kebersihan. Yang montir, teman-teman. Karena montir punya skill untuk ya memperbaiki mobil dan sebagainya ya. Kalau dokter itu jelas bisa jadi terampil dan terdidik. Karena selain terampil, dia harus punya gelar. Dia harus kuliah gitu, teman-teman. Kalau tukang gali, tukang becak, tenaga kebersihan ini nggak dihitung sebagai terampil ya, teman-teman. Nggak dihitung sebagai skill. Gitu. Ini untuk nomor 51 jawabannya yang montir. Untuk 52 pengangguran yang disebabkan oleh krisis. Ini, dia terjadi krisis. Kalau krisis ini eh, pengangguran siklis, teman-teman. Pengangguran siklis itu disebabkan karena perubahan siklus ekonomi dari naik turunnya pertumbuhan ekonomi, naik turunnya inflasi itu termasuk pengangguran siklis. Kalau struktural ini kaitannya dengan struktur perekonomian suatu negara. Kalau friksional ini antara eh karena adanya mismatch antara pencari kerja sama lapangan kerjanya. Misalkan eh, aku nggak cocok di perusahaanku yang sekarang, maka aku akan resign dulu, lalu aku akan mendaftar di perusahaan lain. Lah itu kan butuh waktu toh teman-teman dari perusahaan A ke perusahaan B. Agar aku diterima di perusahaan B itu kan butuh waktu, nggak langsung kemarin aku resign hari ini diterima lagi kan nggak mungkin ya. Nah, ketika aku masih mencari kerja di situ, itulah pengangguran friksional. Kalau pengangguran musiman itu ya yang di waktu tertentu, kayak petani tadi atau kuli bangunan yang terselubung, ini pengangguran yang sebenarnya dia bekerja, teman-teman. Tapi produktivitasnya itu rendah. Nah, misalkan aku fresh graduate akuntansi gitu ya, teman-teman. S1 akuntansi. Tapi aku kerjanya itu sebagai desainer. Nah, kan nggak nyambung. Aku bener bekerja, tapi ya aku nggak produktif karena itu bukan bidangku. Itu termasuk pengangguran terselubung. Itu teman-teman untuk 52 siklis. 54, di saat musim panen petani bekerja. Namun ketika musim panen selesai, tidak ada yang bekerja. Banyak petani yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Ini jelas pengangguran musiman. Yang B. Yang A, pengangguran struktural tadi sudah, friksional sudah, pengangguran terbuka itu yang ya dia benar-benar menganggur gitu. Bukan, ini lawan katanya pengangguran eh terselubung tadi, teman-teman. Kalau pengangguran terselubung kan dia bekerja tapi nggak produktif. Kalau yang terbuka ini ya dia benar-benar nggak kerja gitu. Kalau pengangguran konjungtur ini sama dengan siklis. Gitu. Oke, sekarang kita akan bahas hitungan, teman-teman. Kita akan bahas hitungan. Yang pertama nomor 11 hitungan. Kita diminta menghitung laju inflasi. Laju inflasi tahun 2015. Cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya adalah IHK tahun 2015 dikurangi IHK tahun 2014 per IHK tahun 2014. Ini sama dengan eh, pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya kita udah hitung. 2015 itu 107,46, 14 itu 104,69 per 104,69. Berarti jadinya 2,77 per 104,69. Berarti dia berapa ini? Dibagi 2,77 dibagi 104,69. Hasilnya kira-kira, teman-teman, 0,0265. Nah, setelah ketemu hasil desimalnya ini, kita jadikan persen. Berarti kan dikali 100 ya. Berarti dia hasilnya kira-kira 2,65%. Jawabannya yang A. Ini untuk nomor 11, teman-teman. Laju inflasi dihitung dari IHK. Kemudian untuk soal nomor 12, kita diminta menghitung inflasi berdasarkan indeks harga agregatif sederhana. Caranya gimana? Kita
jumlahkan dulu harganya, teman-teman. Pertama-tama kita jumlahkan dulu harga-harganya. Di tahun 2012 jumlahnya 13.000. Eh, sorry, 23 ribu. Tahun 2013 itu 29.500, dan di tahun 2014 itu berapa? 35.500 ya. Ini. Nah, kemudian teman-teman, setelah kita total jumlah ini, kita cari IHK-nya. Kita hitung IHK-nya. Di sini yang dijadikan tahun dasar 2012, lalu laju inflasi yang dihitung adalah tahun 2014. Berarti kita cari yang 2014 dan juga 12 ya, teman-teman. Di 2012 IHK-nya 23.000. Oh, karena dia tahun dasar, IHK-nya otomatis 100, teman-teman. Hmm, gitu. Dari 23.000 per 23.000 dikalikan 100. Ini rumus nyari IHK, teman-teman. Karena dia tahun dasar pasti 100. Lalu IHK tahun 2013 berarti 29.500. Ya, indeks harga agregatif 2013, lalu indeks harga agregatif tahun 2013, 2012, 23.000. Jadi dibagi ini, terus dikalikan 100, teman-teman. Hasilnya adalah 128,26. IHK 2014 35.500 per tetap 23.000, teman-teman. Karena diminta adalah tahun dasarnya 2012. Kalau tidak dijelaskan tahun dasarnya tahun berapa, ya berarti pakai tahun sebelumnya. Gitu. Kalikan 100 juga. Ini hasilnya 154,34. Nah, kemudian baru kita hitung inflasinya, teman-teman. Inflasi 2014 berarti IHK 2014 dikurangin IHK sebelumnya 2013 per IHK selanjutnya, sebelumnya, sorry, 2013. 154,34 dikurangi 128,26 per 128,26. Berarti 26,08 dikurangi 128,26. Hasilnya adalah 0,2. 0,2 ini kita jadikan bentuk persen jadi 20%, teman-teman. Nah, 20% ini adalah inflasi sedang. Karena di antara 10 dan 30%. Kang C. Ini untuk nomor 12, teman-teman. Selanjutnya, nomor 21 masih sama. Kita diminta dengan metode agregatif sederhana ya. Coba kita hitung dulu. Total harga di 2013 itu 18.800. Total 2014 adalah 22.300. Kalau 2015 itu 26.825. Nah, kalau udah nemu total harga, kita cari IHK-nya. Di sini kita diminta inflasi tahun 2015 dengan 2014 sebagai tahun dasar. Oke. Berarti kita cuma perlu cari IHK 2014 dan 2015 ya, teman-teman. IHK IHK 2014 itu otomatis 100 karena dia tahun dasarnya. Kalau IHK 2015 itu berarti 26.825 dibagi IHK 2014 2230.
Dua-dua 300 gitu. Dan dikalikan 100. Hasilnya adalah 100, 120,29. Nah, kemudian kita hitung inflasi tahun 2015. Caranya adalah IHK 2015 kurangi IHK 2014 dikurangi IHK 2014 dibagi IHK 2014. Hasilnya adalah 26825 dikurangi 22300 per 22300. Hasilnya adalah berapa ini? Ya apa tuh? Sorry, sorry teman-teman. IHK-nya ya, bukan jumlah harganya. 120,29 dikurangi 100 per 100. Gini ya, sorry, sorry. Nah, dia jadi 20,29 per 100. Ini kan berarti kan jadi 20,29%. Sini kita juga ketemu inflasinya sedang karena di antara 10% dan juga 30%. Ya. Oke, lanjut nomor 30. Kita diminta menghitung laju inflasi tahun 2016. Oke, di sini kita cari IHK-nya dulu teman-teman. Di sini yang diketahui cuma harga beras ya. Ya udah kita pakai data harga beras aja. Harga beras ini kita jadikan indeks harganya teman-teman. Jadinya laju inflasi itu adalah IHK 2016 dikurangi tahun dasarnya. Tahun dasarnya kan di sini nggak dijelaskan, nggak diminta tahun dasar tertentu ya teman-teman. Maka kita pakai tahun sebelumnya per IHK tahun sebelumnya. Nah, kita pakai harga beras saja di sini. 8.000 dikurangi 7.500 dibagi 7.500. Berarti 1.500 per 7.500 boleh disederhanakan jadi 3/15. 3/15 kalau didesimalkan hasilnya jadi 0,2 teman-teman. Sorry, maaf. 500 ya. Sorry, sorry, sorry. Ini 8.000 dikurangi 7.500, 500 teman-teman. 500 dibagi 7.500 jadinya kira-kira dia 0,066 dan seterusnya. Kalau jadikan persen berarti 6,67 kira-kira. Cuma yang E. Ini untuk nomor 30 teman-teman. Lanjut 33. Kita diminta menghitung dengan metode Las Peres. Metode Las Peres itu rumusnya adalah indeks indeks Las Peres itu yang pertama PN dikali Q0 dibagi P0 dikali Q0. P itu harga, N Q itu kuantitas jumlah, N itu tahun kedua, nol itu tahun ke nol ya, tahun pertama teman-teman. Gitu. Jadi di sini N-nya tahun 2024, O-nya tahun O atau nolnya tahun 2023. Gitu. Oke, kalau gitu kita kita jumlahkan dulu. Taruh di sebelah kanan ya. Ini PN dikali Q0 berarti ini dikalikan ini ya teman-teman. Gitu. Oke, untuk barang A 12 dikali 8 hasilnya 96. Barang kedua 10 kali 5 50. Barang C 7 dikalikan 12 84. Lalu barang D 15 dikalikan 20 jadinya, oh sorry, 20 dikalikan 10 hasilnya 200.
Kemudian ini P0 dikali Q0. Berarti ini, kalikan ini teman-teman. 10 kali 8, 80. 8 kali 5, 40. 5 kali 12, 60. 15 kali 10, 150. Ini ya. Kemudian dijumlahkan teman-teman. Yang PN dikali Q0 jumlahnya 430. PN kali Q0 hasilnya 330 teman-teman. Oke. Ini kita masukkan ke dalam rumus penghitungan Las Vegasnya ya. Jadinya total dari PN kali Q0 430 per P0 dikali Q0 330 totalnya. Nih, 430 dibagi 330 hasilnya itu 1,303 teman-teman. Ini jadikan persentase. Kalau dijadikan persentase berarti dikalikan 100 hasilnya 130,3%. Nih, jawaban yang B teman-teman. Oke, teman-teman ini materi kelas 11 tentang ketenaga kerjaan dan inflasi. Kita akan lanjutkan di bagian selanjutnya tentang ekonomi terbuka dan juga kebijakan ekonomi. Terima kasih.